Gluconeogenesis sekarang. Sebenarnya gue nggak apal-apal banget ya kayak glikolisis, gluconeogenesis. Cuman maksudnya gue harus sekali baca dulu gitu sebelum bisa inget. Jadi tiap kali gue mau inget-inget gue harus baca minimal sekali lagi gitu. Nah terus ini gue bakal jelasin ya cara biar inget aja. Mungkin bukan hafal banget ya, kayak mungkin bikin lagu-lagu nggak jelas gitu mungkin bisa ini, cuman kayak ngapain gue kalau gue mending dengerin Nadine Amizah ya. Nah ini cara gue inget sementara dua ini dulu ya. Kalau detailnya banget kayak ini di mana, kenapa ini gini, kenapa gini gitu, mending baca Leininger aja. Ya ini Leininger nggak jelek, cuman nggak bisa dibaca H-1 karena banyak. Jadi kalau mau baca H-7 Leininger kayaknya udah ngebantu. Ini kita kayak ujiannya cuma bab 4 ya. Ini bab 4 Leininger. Sorry bukan bab 4 ya, ini bab. Ini gak ada, ini ujung-ujungnya aja gak nemu gitu ujung babnya. Tapi ya ini bab 14 ternyata ya. Ada 3 tahapan. Ada glikolisis, gluconeo sama pentosa fosfat. Habis ini pentosa fosfat. Terus ujiannya juga di bab 15 ya. Bab 15 tuh regulasi. Ya itu urusan nanti. Nah jadi gluko ini beda 3 reaksi doang sama gliko. Ya kita bisa mulai dari nulis glikonya dulu ya. Jadi pertama glukosa jadi glukosa 6 fosfat. Ini gue bakal nulisnya ke bawah ya. Dari glukosa 6 fosfat atau ke samping ya. Ada ke bawah aja deh. Dia bakal jadi fruktosa 6 fosfat. Dari fruktosa 6 fosfat dia bakal jadi fruktosa 16 bifosfat. Kayak gini. Ini udah berapa reaksi ya? Ya sambil gue tulis kali ya reaksi keberapanya. Ini reaksi 1, 2, 3. Oke, masih 7 reaksi lagi. Kalau udah kayak gini dia bakal pecah jadi 2. Satunya kayak gini. Ini ntar gue lupa namanya. Satunya lagi kayak gini. Ada 2. Reaksi 4 ya ini. Yang kanan tuh fosfoglyceraldehyde. Atau sorry glyceraldehyde 3 fosfat. Kalau yang kiri tuh ya intinya ketosa sih, cuman gue lupa kalau ketosa 3 namanya apa. Nah ini reaksi 5 kesetimbangan. Terus kita ke reaksi 6 harusnya oksidasi. Terus reaksi 7. Ntar gue tulis dulu biar gak bingung. Reaksi 7 tuh ada fosfonya. Sorry, ini oksidasi udah ada fosfonya. Reaksi 7 fosfatnya hilang. Reaksi 8 ini harus ditulis ya. 6 7 8 tuh tukeran. Jadi ini OP, ini min, ini OH, terus 9 dia jadi enol. Ini OP, PEP ya ini, fosfoenol pirufat. Terakhir dia jadi pirufat. Itu reaksi 9-10. Nah sekarang kita lengkapin sama enzimnya. Yang pertama heksokinase. Oh nggak usah, enzimnya nggak usah dilengkapin sekarang. Kita dari kebalikannya aja. Jadi ini 9, ini 10. Nah pertama yang beda itu di reaksi 10. Jadi reaksi 10 ini kalau di gluconeogenesis dia ada 2 tahapan tambahan. Jadi pertama
Sorry, ini harusnya gini aja. Dia bakal jadi oksaloasetat. Jadi kalau piruvat itu kayak gini. Ini kan piruvat ya. Nah, dia jadi oksaloasetat. Tinggal tambahin CO2. Kayak gini. Jadi ini bagian yang ditambahin. Nah, ini reaksi tambahannya. Terus nanti dari sini dia bakal jadi ke sini. Nah, ini tuh oksaloasetat ya. Nah, reaksi yang ini kan ini dari piruvat ya. Berarti dia piruvat. Karena dia namain karboksilat, jadi karboksilase. Terus kalau yang di atas hilang, ini kan oksaloasetat ya. Harusnya tuh namanya oksaloasetat. Gue gak tahu ini aturan atau bukan ya, tapi seringnya nama enzim tuh nama reagen ditambah hasil. Jadi kalau yang sebelumnya kan piruvat reagennya, terus jadi karboksilase. Nah kalau di sini karboksinya hilang, berarti dia karboksikinase. Kalau yang gue ingat, tapi coba kita cek dulu ya di buku ini apakah benar. Mana ya? Tadi kayaknya, nah ini dia. Oke, jadi bener ya, karboksikinase. Oh ini PEP ya, sorry. Kalau di sini dia agak beda. Ini PEP karboksikinase. Ya ini gue salah. Terus reaksi 9-nya sama. Kalau reaksi 9 kita lihat dia itu kan jadi enol ya, harusnya enolase. Apakah benar? Ya nggak ditulis ya di sini ya. Jadi dia nggak ngedetailin sebelumnya. Udah kita lihat di sebelumnya harusnya kan enolase ya. Kalau ini enolase, ya ini enolase, berarti selebihnya dia bakal sama ya. Nah, terus yang 8 itu mutase pindah. Yang 7 itu, oh ya di sini ada yang perlu dilengkapin dulu. Jadi kalau yang ini kita lihat, yang pertama itu dia butuh ADP kalau nggak salah. Oh ATP sorry, dia butuh energi. Walaupun di sini nggak ada fosfatnya ya, tapi yang nggak tahu kenapa ini butuh ATP. Jadi ini dimulai dari, ya kan kita mau bikin glukosa ya, butuh energi. Jadi kita mulai dari ATP. Terus kalau yang di sini, nah ini gue juga nggak tahu kenapa. Tapi kan karena dia bakal ada fosfat, berarti dia dari GTP. Jadi GDP harusnya. Oke bener ya. Ya GTP itu sama kayak ATP, cuman dia GTP. Alasan kenapa ini juga gue nggak tahu. Jadi kita abaikan. Terus kita lihat nih mutase. Mutase di sini harusnya nggak pakai nggak perlu yang sejenis fosfat gitu. Terus kalau di sini nggak ada P jadi ada P, berarti kita bakal ada ATP jadi ADP. Ini harusnya namanya apa ya? Kinase mungkin. Nama depannya nggak tahu, lupa. Terus yang 6 ini oksidasi, berarti dia pakai NADH. Sorry. Reduksi. Ini kan reduksi, berarti dia pakai NADH. NADH jadi NAD+. Jadi kan kalau gue bilang kalau misalnya oksidasi dia butuh NAD+, kalau reduksi dia butuh NADH. Harusnya. Oke, benar ya. Terus enzimnya dehidrogenase. Harusnya sih 3 gliseraldehid 3 fosfat dehidrogenase. Kan ini gliseraldehid 3 fosfat. Terus kalau yang 5 isomerase. Isomer. Yang 4 itu apa ya? Aldolase kayaknya. Lagi-lagi nggak didetailin, berarti ini ya aldolase ya benar. Nah, terus kalau yang di sini, nah di sini yang 3 ini masih sama. 3 ini kan kinase ya. Berarti dia fruktosa 6 fosfat kinase. Nah, yang 2 ini baru yang beda. Jadi kalau
Oh enggak, sorry. Dari sini juga udah beda. Jadi ini bukan F6 kinase ya. Jadi dia itu dari fruktosa 16 ke fruktosa 6 ya, ini yang beda. Gue inget, oh bukan 12 ya. Enggak, bener-bener 13, sorry, bukan 12. Jadi kalau yang 2 ini dia isomerase harusnya. Ya kan isomerase ya. Bener. Terus, nah yang beda 13, sorry bukan 12, 13, gue salah inget. Nah, yang di 3 ini dia itu namanya bifosfatase. Kalau yang atas glukosa fosfatase, intinya fosfatase ya. Jadi kalau ngasih fosfatnya itu kinase tadinya, kan ini tadinya kalau 3 ini pas gini ya, kan dia itu make ADP, sorry dia make ATP terus jadi ADP kan. Nah ini yang dipakai kan F6P kinase. Nah terus kalau yang atasnya yang satu ini kan heksokinase, pakai ATP juga satu, jadi ATP jadi ADP. Nah kalau kebalikannya, reaksi yang dari sini ke sini itu dia pakai namanya glukosa 6 fosfatase, ngilangin fosfat. Nah reaksinya itu dia bakal nggak tahu juga pakai H2O terus nanti jadi ada P fosfat lepas. Sama kayak yang di sini juga dia bakal pakai H2O, ada fosfat lepas. Nah kalau yang di sini dia pakainya F16BP bifosfat fosfatase. Oke. Ya ini aja sih bedanya. Jadi bedanya di 13 sama 10. Nambah 4 reaksi ya. Jadi reaksi di 3, reaksi di 1 sama reaksi di 10. 10 nambah 2. Ya harusnya ini gak terlalu susah. Asal inget glikolisisnya aja. Terus kalau enzim bisa belakangan. Jadi gak tahu ya, kalau gue sih gue saranin kayak yang sebelumnya juga, inget yang putihnya dulu aja. Jadi inget yang putih ini, yang struktur dasarnya, sama kalau bisa nama-namanya. Terus baru pelan-pelan enzimnya gitu. Atau kalau mau reaksi yang merah dulu, reaksi pelengkap, baru nanti pelan-pelan inget-inget enzimnya. Jadi enzim bisa belakangan sih. Yang penting tahu dulu jumlah tahapan, ada senyawa apa aja, baru enzimnya bisa nyusul.